Retorik, ketemu lagi bersama kita di Dialog Space. Cari wawasan baru, perluas cakrawalamu lewat obrolan seru. Di episode keempat kali ini, kita akan membahas tentang program magang yang ada di program studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Malang. Jadi, buat Sobat Retorik yang sudah menginjak semester 6 atau yang mau magang nih ya, harus banget nyimak podcast kita sampai akhir. Perkenalkan, nama aku Alivia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Malang. Dan di sini Alivia sebagai podcaster yang akan menemani kalian semua di episode keempat kali ini. Di samping Alivia sudah ada narasumber yang sangat keren sekali, Dr. Ibu Devi Pramita, MPD. Selamat datang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Alivia. Terima kasih atas undangannya. Jadi teman-teman, Ibu Devi ini adalah Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Malang. Dan beliau juga yang mengatur program magang yang ada di MPI ini. Oke? Flashback sedikit ya kita. Kemarin kan udah pas waktu episode 1, kita tuh tahu kalau program studi manajemen pendidikan Islam ini memiliki peluang yang besar di jabatan-jabatan fungsional di pemerintahan. Entah itu jadi analis kebijakan pendidikan atau analis pengembangan teknologi pendidikan dan lain-lain. Nah, fun fact-nya, Prodi MPI ini adalah satu-satunya prodi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang memiliki program magang Sobat Retorik. Waduh, penasaran kan? Langsung saja kita kupas tuntas bersama Ibu Devi. Jadi, apa sih Bu program magang itu sebenarnya? Oke, baik. Jadi pertama-tama kita harus tahu ya bahwa program magang ini tidak kemudian muncul inisiatif dari saya pribadi ataupun dari Prodi MPI sendiri. Tapi ini sebenarnya adalah tuntutan dari pemerintah juga yang waktu itu memunculkan yang namanya kurikulum merdeka ya atau MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di kurikulum MBKM ini memang ada banyak jenis kegiatan yang itu bisa diambil oleh mahasiswa selama 1 semester yang itu bisa dilaksanakan di luar kampus. Artinya dia selama 1 semester itu tidak harus kuliah di kelas. Nah, itu bisa dikonversi dengan 20 SKS. Nah, memang banyak sekali kegiatannya, pilihannya. Kalau di prodi lain mungkin memilihnya dengan program asistensi mengajar atau yang biasanya kita sebut dengan AM ya, Mbak Alivia pasti juga tahu. Karena prodi MPI ini tidak mengarah menjadi guru ya, kita lulusan utamanya bukan menjadi guru, maka pilihan kita kita tujukan ke program magang ini ya. Jadi memang satu-satunya program studi di FITK UIN Malang ini yang memilih untuk mengambil kegiatan magang, tidak sama seperti prodi lain yang mengambil asistensi mengajar. Gitu awal ceritanya. Jadi awalnya gara-gara kita dari MPI sendiri tuh tidak membentuk seseorang menjadi seorang guru. Betul ya. Gitu. Berbeda Lulusan utamanya memang tidak menjadi guru ya. Kalau program magang ini sendiri wajib nggak Bu buat mahasiswa? Oke, kalau program magang ini memang kita wajibkan sejak tahun 2021 ya, sejak adanya kurikulum MBKM itu kan muncul sekitar tahun 2020-an, tapi kita baru bisa melaksanakannya, bisa siap untuk melaksanakannya itu tahun 2021 dan itu kebetulan memang pertama kali saya menjabat sebagai Sekprodi. Gitu. Pas waktu Bu Devi pertama jadi kali saya ya. Pertama kali Sekprodi itu tahun 2021. Nah, insya Allah tahun depan sudah mau selesai nih karena sudah 4 tahun ya. Jadi yang mengawali program magang itu kebetulan memang saya dan Pak Yakin sebagai kaprodinya gitu. Nah, kami mengambil bahwa program magang ini kita wajibkan di semester 6 dengan konversi nilai 20 SKS. Jadi mereka selama 1 semester itu akan belajar ya di luar kelas, di luar kampus, tepatnya di beberapa instansi pemerintahan ataupun instansi pendidikan gitu. Jadi Bu Devi dan Pak Yakin ini sudah termasuk salah satu pelopor program magang ini Bu ya. Oke. Kalau teknis dan pelaksanaan magangnya gitu Bu, kan maksudnya anak-anak masih banyak yang bingung gitu ya, tahu Kak semester 6 kita wajib magang gitu, tapi nanti gimana ya gitu, udah kadang Alvia sendiri masih semester berapa udah kepikiran nanti gimana ya gitu. Ya mungkin bagi adik-adik yang semester 1, 2, 3, 4 ataupun 5 itu mungkin sudah
sering mendengar ya dari kakak-kakak tingkat. Apalagi kan alumni yang magang ini sekarang memang sudah punya medsos masing-masing ya, punya akun Instagram yang itu bisa diakses juga oleh banyak orang, siapapun. Nah, itu pasti adik-adik tingkatnya pasti juga sudah tahu nih kalau mereka semester 6 nanti akan magang. Saya sendiri pun juga sudah sering mengingatkan ke mahasiswa yang semester 5 ya, itu sudah harus siap-siap memang. Nah, nanti untuk alur pendaftarannya yang jelas mahasiswa di sini itu harus lulus semua mata kuliah di semester 1 dan 5 Mbak. Gitu. Jadi itu syarat utamanya. Karena kalau ada mata kuliah yang tidak lulus, itu akan berakibat pada konversi SKS nanti. Jadi ada nih Mbak contoh ya, karena kita kan konversinya 20 SKS. Ada mahasiswa semester 5 ini tidak lulus beberapa mata kuliah. Sehingga ketika dia semester 6 harus mengambil KRS itu nggak cukup 20 SKS. Kadang cuma 18 SKS. Nah itu nggak bisa, karena ini satu paket. Makanya saya bilang ke mahasiswa semester 5, kalian harus lulus semua mata kuliah agar bisa mengambil paketan 20 SKS di semester 6 nanti. Jadi nggak bisa, karena memang penilaiannya MBKM ini, magangnya ini konversinya jadi 20 SKS itu. Nah, nanti setelah mereka mendaftar, kebetulan kami sebagai pengelola prodi MPI ini memberikan kesempatan sebebas-bebasnya kepada mahasiswa itu untuk memilih. Mereka ini senangnya di mana sih magangnya? Boleh di Kementerian Agama, boleh di Dinas Pendidikan, atau bahkan mungkin di DPR RI, DPRD. Itu kita membebaskan mereka untuk memilih tempat. Dengan syarat mereka harus punya kelompok. Jadi nggak boleh magangnya sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kan agak sulit ya nanti pengecekannya, monitoring dan sebagainya. Jadi minimal satu kelompok itu mereka harus punya 8 lah ya, 8 orang dalam satu kelompok. Bersepakat misalkan Mbak Alivia nih punya teman satu kelompok, satu circle ya, 8 orang, ayo kita kemana ini magangnya. Nah itu boleh nanti mengajukan begitu. Jadi memang kita kasih kesempatan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya pada mahasiswa itu untuk memilih sesuai passion mereka. Agar nanti ketika magang pun mereka seneng ya kan. Jadi nggak tertekan betul gitu. Cuman nanti kita tetap ada arahan ya, semisal mereka pingin di lokasi A, ternyata ada juga nih lokasi A ini ternyata nggak bisa nerima Mbak. Nah itu baru kita sebagai prodi memberikan saran, gimana kalau di lokasi B atau di lokasi C begitu. Jadi nggak dari awal langsung ini sama ini kelompoknya gimana iya, gitu. Kita nggak menentukan. Kelompok pun mereka bebas pilih sendiri gitu. Kalau tadi kan selain harus lulus semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester 5, terus hal-hal yang perlu disiapin itu apalagi sih Bu? Entah dari kayak materi ya, kayak berkas-berkas, terus nilai-nilai, sama dari apa ya, kemampuan kita sendiri gitu. Kayak soft skill-nya itu yang gimana gitu. Oke, baik. Jadi saya sejak semester 5, saya kan sering mengajar tuh di semester 5 ya. Saya sudah mengingatkan kepada teman-teman untuk mulai mempersiapkan ketika nanti mereka akan magang. Salah satunya itu adalah persiapan mental, Mbak. Ya, jadi karena magang ini kan berbeda ya sama kuliah. Kalau kuliah mungkin ketemunya sama teman-teman yang seumuran, mungkin juga ketemu dosen-dosennya yang umurnya juga nggak jauh berbeda. Tetapi ketika magang nanti, mereka itu akan bertemu orang lain yang juga apa istilahnya itu adalah rekan kerja, ya kan, bukan teman tapi rekan kerja yang budaya, kemudian juga perilaku organisasinya mungkin juga berbeda dengan mahasiswa ya. Namanya orang kerja dengan mahasiswa itu kan sudah berbeda. Lingkungannya, budayanya, perilakunya juga berbeda. Nah, itu mereka harus mempersiapkan itu. Ya, persiapan mental itu sangat penting sekali. Apalagi kalau anak-anaknya itu sekarang introvert ya katakannya. Nah, itu untuk apa namanya adaptasi kan juga cukup susah ya kalau di tempat kerja. Apalagi nih sekarang beberapa informasi ya yang sering saya lihat kadang di media sosial, di TikTok itu beberapa tempat kerja ya atau instansi pemerintahan itu merasa kurang cocok bekerja dengan anak Gen Z. Mungkin ada perbedaan atau gap gitu ya cara kerjanya anak Gen Z dengan era saya kan, saya era milenial ya. Orang yang bekerja saat ini itu kan orang-orang generasi milenial, itu memang ada gap. Nah, saya selalu pesan kepada mereka agar bisa membangun mental mulai sekarang. Ketika nanti kalian sudah magang di luar, itu kalian siap menerima apapun tantangannya gitu. Jadi itu memang yang pertama harus
persiapkan ya, karena nggak bisa sih ujuk-ujuk besok dia jadi berani ketemu orang, nggak bisa. Iya. Itu harus melalui proses panjang ya kan. Yang kedua itu harus persiapan skill ya, Mhm. atau apa istilahnya, kompetensi ya, Kompetensi. kompetensi yang Heeh. dibutuhkan di tempat kerja. Karena kalau di tempat kerja, orang itu tidak akan menanyakan, "Apa sih pengertian kepemimpinan itu?" Nggak Nggak mungkin, mungkin ya. iya. Tetapi mereka akan melihat gimana sih mereka ini praktek leadership di tempat kerja itu seperti apa. Ketika disuruh misalkan, "Besok kamu jadi ini ya, ketua panitia." Nah, itu kan yang akan dilihat kerjanya bagus Iya, nggak dia, cara dia memimpin tim bagus heeh. nggak. Nah, itu yang akan dibutuhkan di tempat kerja seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kognitif ya, tetapi juga skill, kemampuan, ya kan, perilaku, itu yang lebih banyak dibutuhkan di tempat kerja. Emang itu ya, Bu, kayak mau ketemu orang baru gitu, Iya, apalagi orang-orang di dunia betul. kerja itu beda sama kita yang masih suka Betul main-main gitu. sekali. Kalau apa, ini masuk ke tips-tips ya, Bu, ya. Oke. Gimana sih cara kita memaksimalkan pengalaman saat magang? Jadi maksudnya tuh kayak etika kita yang di sana itu harus bagaimana, apalagi kan kita bawa nama universitas Betul, juga, iya. gitu juga. Mhm. Jadi saya selalu berpesan kepada mahasiswa yang akan magang itu sering-sering komunikasi dengan kakak tingkatnya. Mmm, Artinya alumni yang sudah pernah magang di sana. mhm. Buka diskusi, buka komunikasi, intinya bisa belajar dari kakak-kakak yang sudah pernah di tempat sebelumnya. Ya, karena memang rata-rata tempat magangnya ini sudah pernah dijadikan tempat magang sebelumnya. Kebanyakan sih ya, yang baru Oh, mungkin hanya satu dua gitu lah. Tetapi itu juga bisa belajar dari kakak tingkat yang sudah pernah mengalami. Jadi biar tahu gimana sih selama di sana orang-orangnya seperti apa mhm. gitu kan ya. Jadi sebelum mereka datang ke lapangan tuh minimal mereka sudah tahu nih. Ya sudah Ya, sudah tahu meraba-raba. kan ya meraba-raba nih orang-orangnya kira-kira gimana. Terus nanti akan diberi tugas seperti apa itu mereka sudah tahu duluan. Jadi nggak kosong ketika datang Mhm. ke lapangan. Nah, itu saya selalu berpesan ke mereka, silahkan tanya ke kakak tingkatnya, jangan sungkan ya kan. Itu malah bagus kalau ada komunikasi dengan kakak tingkat yang sudah pernah magang. Kemudian yang kedua, Eee, saya berpesan ke mahasiswa itu, silahkan berlatih di organisasi, Mbak, karena itu juga Oh, membantu mhm. ya. Jadi jangan hanya sekedar kuliah saja, ikuti apapun kegiatannya, mau itu UKM, organisasi, atau hanya sekedar ikut kepanitiaan apa, Mhm. biasanya kan ada open Iya, recruitment, heeh. yang penting akan ada pengalaman, pengalaman untuk bekerja sama dengan banyak orang, atau minimal kamu aktif di kelas lah, jadi ketua kelas, bendahara, sekretaris, itu kan sudah ada pengalaman ya. Nah, jadi itu salah satu tips untuk mempersiapkan magang gitu. Jadi mulai latihan nih ya Mhm. selama masih di kampus itu jangan diem aja, jangan cuman di Belajar materi kelas gitu aja kan ya. gitu ya, Bu? Karena di tempat magang itu nggak penting beneran ya. Ngejar IPK 4 nggak ditanyain di tempat kerja itu. Yang ditanyain, "Kamu bisa apa? Kamu bisa Canva nggak? Kamu bisa bikin flyer nggak?" Gitu yang ditanyain. "Kamu bisa MC nggak? Kamu bisa," itu yang ditanyain. Yang ditanyain bukan terkait itu tadi IP-mu berapa, IP 4, tapi kalau dia cuman diem, Diem. nggak bisa bantu apa-apa di tempat kerja Iya, juga percuma gitu kan mhm. ya. Nah, itu sih. Oke Sobat Retorik, itu tadi adalah sharing session kita bersama Ibu Devi mengenai persiapan magang, tahapan-tahapannya gimana, dan apa saja yang harus kita latih pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya bakalan ada closing statement dari Ibu Devi tentang magang ini. Langsung saja. Oke, jadi sebelum saya closing statement ya, saya Oke. ada informasi juga, salah satu informasi yang mana magang MPI sekarang itu sudah tidak hanya tingkat lokal aja atau nasional, untuk tahun ini sudah ada magang internasional. Jadi sudah ada 6 anak dari prodi MPI itu yang diterima di SIKL, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Jadi Wih, nanti selama 1 bulan ke depan 6 anak ini akan magang di Malaysia gitu. Jadi sudah tingkatnya bukan lokal lagi, bukan nasional lagi, sudah sampai internasional. Jadi internasional nih. iya, sudah Keren semua sekali. lini sudah bisa kita masukin mahasiswa-mahasiswa prodi MPI ini ya. Jadi MPI udah nggak dikenal secara lokal aja, nasional bahkan internasional pun sudah bisa menerima gini ya. Oke. Jadi eh persiapkan bagi mahasiswa yang sekarang masih semester 5 ke bawah ya kan, yang memang ingin
magang di luar negeri, ya kan, itu silakan dipersiapkan. Itu memang harus ada seleksinya sih Mbak, kalau untuk di luar negeri itu. Ada Seleksinya seleksi berbeda. khususnya ya, Iya, Bu? berbeda pastinya dengan magang-magang yang di lokal ataupun nasional. Jadi program magang ini adalah salah satu jembatan kalian untuk mencapai masa depan kalian. Karena di magang inilah kalian akan bertemu dengan banyak orang, berjejaring, kemudian memperluas jaringan sehingga kalian nanti ketika lulus dari prodi MPI ini bisa memilih kalian akan bekerja di mana, kalian akan apa namanya apa istilahnya itu Mbak? Bisa beradaptasi, Iya, enggak berinteraksi. apa namanya Apa? profesinya ya terjun Oh, sebagai heeh. apa itu kalian bisa memilih ya karena magang ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian di masa depan. Terima kasih. Terima kasih ya, banyak ya Bu Devi. Oke Sobat Datorik, tadi kita udah bahas semuanya tentang program magang yang ada di MPI, bahkan sekarang udah ada yang baru, Ya, udah sampai ke tingkatan internasional. internasional. Buat mahasiswa MPI Win, wes semangat. Semester ini, tahun ini kita harus gitu ya. Oke, kalau gitu buat kalian semuanya, jangan cemas, jangan ragu terkait informasi seputar apapun itu, tanyakan di kolom komentar karena Dialog Space akan selalu ada buat kalian. Dan nantikan juga podcast-podcast kita selanjutnya. Semoga podcast kali ini bermanfaat. See you.